Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh sangat setia di dalam kehidupan kita. Hari ini 6 Juli 2025. Dan ibadah kita pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, besar anugerah-Mu. Besar
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu, napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini lagi. Sehingga kami bisa berkumpul bersekutu bersama untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebelum kami lebih jauh melangkah dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari semua dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakutinya. Kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak pada hari ini, yang dengan tulus hati memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu. Dosa, kesalahan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan kerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Karena kami bisa membohongi semua orang, kami bisa menipu semua orang. Tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir. Sehingga tidak ada satu tempat yang aman bagi kami untuk bisa bersembunyi ya Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu dan mau untuk membasuh, menguruskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menguruskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami ya Bapak pada hari ini. Yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 81 sampai dengan 88. Habis jiwaku merindukan keselamatan darimu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu, aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari abdi-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yunus pasal 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis
Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kiranya kita memohon pertolongan dan anugerah Tuhan untuk dapat menuntun kita, membimbing kita dan mengerti bahkan dapat melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan, sumber berkat dan sumber kebaikan. Karena itu Tuhan kami berdoa hari ini, kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Dan itu menjadi suluh dan pelita dalam perjalanan kami. Bahkan firman itulah yang menuntun kami bertemu dengan kebenaran dan mengakhiri kehidupan kami di dalam kebenaran dan kekekalan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarnya. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar satu tema yang menarik. Sesuatu yang sangat indah temanya. Dan memang itulah gambaran tentang siapakah Tuhan kita. Tetapi memang ini menjadi sesuatu yang sulit. Karena dari gambaran Tuhan yang begitu sempurna, yang indah itu diharapkan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Pak, maksudnya apa sih Pak? Begini, di dalam tema ini adalah dikatakan judulnya atau temanya adalah Engkaulah yang berlimpah kasih setia. Saya ulangi, Engkaulah yang berlimpah kasih setia, yang terambil dari Yunus 4 ayat 2. Memang Tuhan itu sempurna dalam semua aspek yang Dia nyatakan kepada kita. Termasuk dalam kasih setia. Dan itu bagian Dia dan tidak terbantahkan dalam sejarah relasi antara Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan makhluk ciptaannya, Tuhan dengan semua hal selalu perfect, selalu yang terbaik, selalu yang sempurna. Khususnya dalam tema ini adalah kasih setia. Tetapi ini menjadi sesuatu yang sulit. Ketika kasih setia Tuhan yang berlimpah, yang sempurna itu harus menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Tuhan, apa yang didemonstrasikan Tuhan tentang kasih setianya harus menjadi bagian kehidupan dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan bukan hanya berkata, oh saya percaya kepada Tuhan. Saya sangat mengimani kepada Tuhan. Saya sangat beriman kepada Tuhan. Tetapi dia harus menyampaikan dan memperlihatkan bahwa hidupnya sesuai dengan Tuhannya. Sesuai dengan apa yang diperlihatkan, didemonstrasikan oleh Tuhan. Yaitu dalam konteks ini adalah sebagai pribadi yang berlimpah kasih setianya. Berlimpah itu kalau saya katakan, kalau ini adalah gelas, ya ini ujung dari gelas, air itu kita isi, dia bukan hanya sampai di ujung ini tapi meluber. Melewati dari ujung air ini sehingga sekelilingnya itu merasakan air itu menjadi bagian daripada lubernya atau kelimpahan daripada air tersebut dari gelas tersebut. Jadi kata berlimpah bukan hanya penuh tapi melebihi, meluap-luap air itu begitu banyak. Limpahan kasih setia Tuhan yang tidak terukur, yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia, oleh batasan manusia, oleh pola-pola manusia. Dia melebihi apa yang kita pikirkan. Dia sangat-sangat penuh dengan kasih setia, berlimpah luar biasa. Nah sekarang kita fokusnya adalah memang benar Tuhan itu berlimpah kasih setia. Sekarang kita fokus kepada kelimpahan kasih setia itu disampaikan, diberikan, dicurahkan kepada anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu harus hidup di dalam kasih setia tadi. Bukankah berlimpahan atau kelimpahan kasih setia itu diberikan kepada kita. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa menampilkan, tidak bisa mendemonstrasikan, tidak bisa mewujud nyatakan apa itu kasih setia dari yang kita terima dari Tuhan, kita ini bukan anak Tuhan. Kita ini tidak menerima daripada limpahan kasih setia. Kalau kita terima,
maka kita bisa memperlihatkan sama orang bahwa saya punya loh kasih setia. Bahkan kalau kita katakan saya sangat memiliki kasih setia yang daripada Tuhan. Nah, dari konteks cerita ini maka kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Yunus. Nah, konteks dari seorang Yunus dipersoalkan dengan kasih setia Tuhan. Kita mau masuk dalam ceritanya. Yunus orang yang baik. Yunus seorang nabi yang luar biasa. Saya tidak mengatakan Yunus tidak baik. Karena itu saya mengatakan bahwa Yunus adalah bagian dari orang-orang yang baik. Bahkan boleh dikatakan dia dipilih Tuhan karena dia memiliki kebaikan yang lebih daripada orang-orang sekelilingnya di zaman itu. Nah, tetapi saya mau membagi dulu lah tentang orang yang baik dalam konteks secara praksis atau praktis pada umumnya. Orang yang baik yang pertama ada tingkatannya lah secara praksis ini. Jadi tidak terlalu bersifat doktrinal, tidak terlalu bersifat pengetahuan kognitif atau akademisi gitu ya, atau bersifat akademis. Yang pertama, orang baik itu adalah orang yang baik terhadap dirinya sendiri. Nah, dia baik itu. Nah, ini tingkatan pertama, orang baik itu baik kepada diri sendiri. Dia menjaga dirinya, dia merawat, dia tidak mau badannya rusak, dia tidak mau badannya sakit, maka dia makan secukupnya, dia makan dengan baik. Nah, itu orang baik. Dia tahu dirinya harus dirawat supaya dia tidak mengalami kesusahan. Kalau kita tidak bisa merawat tubuh juga, merawat hidup kita juga, kita bukan orang baik. Kita tiap hari ngurusin orang. Tapi diri kita gak kita urus. Nah, itu juga bukan orang yang baik begitu. Jadi orang yang baik yang pertama adalah orang yang mengurus dirinya sendiri. Dia bisa menjaga tubuhnya, tenaganya, pikirannya, semuanya terkontrol dengan baik. Ini orang baik. Kemudian ada tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua adalah orang yang baik terhadap dirinya sendiri dan juga baik terhadap orang lain. Orang lain yang bagaimana? Orang lain yang baik kepada dia. Gitu. Jadi ini tingkatan yang kedua. Jadi dia baik kepada dirinya dan kepada orang lain yang baik kepada dia. Jadi dia baik kepada dirinya, iya. Sama orang lain baik. Tapi orang lain yang bagaimana? Yang berbuat baik kepada dia. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau orang baik kepada orang yang baik kepada dia, itu biasa kata Tuhan Yesus. Tapi kalau orang baik kepada orang yang jahat, itu baru yang luar biasa. Nah, tapi ini masuk kedua, itu adalah orang yang baik dan baik kepada orang lain. Yang bagaimana? Yang baik kepada dirinya gitu, dan tidak berpikir bahwa ada orang yang jahat kepada dirinya gitu. Jadi orang-orang dia baik kepada orang-orang yang baik kepada dia itu biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak jahat kepada dia, selalu memberikan yang terbaik kepada dia, selalu menolong dia, maka dia berbuat baik kepada orang itu buat dia sesuatu yang baik. Tapi itu tingkatan kedua. Kemudian tingkatan ketiga adalah orang yang baik terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Dia baik kepada orang lain. Termasuk kepada orang yang baik kepada dia dan orang yang jahat kepada dia. Nah, ini mulai masuk tingkatannya tinggi ya. Tingkatannya udah saya bilang memiliki tingkat moral yang tinggi. Jadi orang ini orang yang memiliki tingkat moral yang tinggi. Jadi kalau dia punya kebaikan, dia baik kepada dirinya. Dia jaga dirinya, dia rawat diri dengan baik. Kemudian baik sama orang. Iya, baik kepada yang baik kepada dia, juga kepada orang yang jahat kepada dia tetap baik. Gitu. Nah, dia bisa biarpun orang jahat kepada dia, memfitnah dia, menghina dia, menjatuhkan dia, membuat dia menjadi kacau balau hidupnya, tapi tetap berbuat baik. Wah, ini orang yang hebat. Orang yang bisa menampilkan kehidupan moral yang lebih tinggi, dan di sanalah terlihat kasih setia Tuhan menjadi hidup dalam hidupnya, gitu ya. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi. Orang yang baik kepada dirinya dan baik kepada orang lain. Baik kepada orang lain yang baik kepada dia, baik orang lain yang kepada jahat sama dia, dan juga baik kepada orang lain yang sering atau sering kali jahat kepada dia. Jadi ada orang yang selalu jahat sama saya misalnya gitu. Tapi saya bisa berbuat baik kepada dia. Wah, saya udah tingkatannya tinggi itu. Tingkatan daripada kebaikan diri saya itu tinggi. Jadi saya bisa baik kepada diri saya baik kepada orang yang baik kepada saya baik kepada orang yang jahat kepada saya. Tapi yang lebih tinggi tadi, yang tingkatan keempat adalah saya bisa baik kepada orang yang sering atau selalu jahat kepada saya. Selalu pikirannya negatif kepada saya. Selalu ingin menjatuhkan saya. Selalu memfitnah saya. Selalu ingin menghancurkan saya. Nah, di bagian inilah Yunus diperhadapkan Tuhan dengan orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe itu orang bagian dari kerajaan Asyur yang selalu
selalu jahat kepada orang Israel atau bangsanya Yunus. Jadi sekarang ini diperhadapkan apakah Yunus bisa melewati ujian dari Tuhan, ujian iman. Nah ini yang kita mau persoalkan, kita mau perbincangkan secara praksis teologis. Betapa sulitnya kita mengasihi dan kita begitu mempunyai kasih setia kepada orang yang selalu jahat kepada kita. Jadi bukan hanya orang jahat sesekali nih, orang Asyur ini jahat sekali gitu. Bahkan dikatakan dalam sejarah bahwa 10 suku Israel itu bisa hilang di zaman penjajahannya orang Asyur. 10 suku Israel itu hilang gitu ya. Ada yang menyatakan demikian bahwa begitu kejamnya orang Asyur ini dan bagian daripada Asyur itu adalah kota Niniwe. Ini luar biasa. Jadi diperhadapkan Yunus dengan orang yang selalu berpikir jahat tentang dia dan bangsanya. Selalu saya katakan dengan tegas. Karena mereka ingin menghancurkan, ingin membinasakan, ingin membuat menderita orang Israel. Dan dalam konteks ini Yunus diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang Niniwe. Nah kita mulai masuk ke dalam cerita pokok pikiran kita. Saya kan tadi menceritakan bahwa ada orang baik, ada orang ini. Saya mau lihat bahwa Yunus sedang diperhadapkan di tingkat yang keempat. Begitu ya, dia baik, pasti baik Yunus. Tapi mampukah dia mengasihi orang yang selalu ingin jahat kepada dia? Nah, ini yang persoalan tingkat keempat nih. Kalau dia lolos berarti dia masuk ke tingkat orang yang baik tingkat yang keempat ini. Tapi kalau tidak lolos berarti dia masuk hanya sampai baik kepada diri sendiri. Atau tingkat yang kedua baik kepada diri sendiri dan baik kepada orang lain yang baik kepada dia. Hanya sampai di situ saja. Gitu. Jadi ini kita ini supaya kita memahami apa yang saya ceritakan di depan tadi. Nah kita masuk poin yang pertama. Apa poin pertama? Yunus ingin Niniwe dimusnahkan. Bukan hanya dihukum loh, dimusnahkan. Itu bisa baca di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai 2. Sebenarnya Yunus jahat nggak? Enggak. Yunus manusiawi nggak? Manusiawi sekali. Coba kalau kita waktu itu hidup di zaman penjajahan dulu. Melihat bangsa Belanda, bangsa Jepang begitu jahatnya kepada kita. Menindas kita. Ya, orang tua saya sekarang usianya 84 tahun. Zaman Belanda dia tidak begitu paham. Dia belum begitu, dia cuma mengingat sedikit di zaman penjajahan Jepang begitu ya. Itu kejam sekali. Tiada hari tanpa ketakutan, tiada hari tanpa gemetar atau dia sering dia bilang ngumpet di bawah-bawah mana atau di mana ngumpet. Kalau setiap kali orang Jepang katanya, datang orang Jepang dari jauh, langsung mereka ngumpet semua. Ada ketakutan yang luar biasa karena mereka pikirannya akan dibunuh, disiksa dan semua cerita-cerita yang jahat begitu. Nah, kemudian wajar nggak orang yang mengalami kesusahan demikian, dikejar-kejar ketakutan, dia ingin membalas? Wah, secara manusiawi saya katakan sangat wajar dan sangat manusiawi. Tetapi Tuhan tidak berpikir secara manusiawi. Tetapi Tuhan tidak berpikir secara daging manusia. Bahwa yang jahat harus dibalas dengan kejahatan. Cara pikirnya Tuhan, bagaimana orang jahat bertemu dengan kebenaran dan kembali kepada kebenaran. Dan cara yang ditentukan Tuhan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Supaya dia bertemu dengan kebaikan dan bisa ditarik ke dalam kebenaran dan kebaikan itu. Memang ini menjadi pergumulan yang hebat di hati dari seorang Yunus. Yunus lihat begitu kejamnya orang Asyur. Termasuk Niniwe di dalamnya. Kota yang sangat-sangat besar itu. Dan kota yang menjadi lambang dari salah satu keberhasilan Asyur menjajah bangsa-bangsa lain. Tetapi Yunus dengan tegas ingin mengatakan, musnahkan kota Niniwe. Itu pasal 4 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan berbeda pandangan. Tuhan berbeda kehendak dengan yang namanya kehendak Yunus. Dalam konteks ini, Yunus tahu dia tidak mampu melawan kehendak Tuhan. Karena itu dia berusaha lari ke kota lain untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bahwa kota Niniwe harus diselamatkan dan mengalami pertobatan. Dia berpikir tidak pantas orang Niniwe
menerima pengampunan dari Tuhan, menerima pertobatan dari Tuhan, menerima yang baik dari Tuhan. Karena mereka sudah jahat dan sepantasnya mereka menerima ganjaran atas segala keberdosaan mereka. Jadi ada pergumulan yang hebat di hati Yunus. Wajar kalau Yunus menolak perintah daripada Tuhan. Wajar kalau Yunus meninggalkan dan berlari meninggalkan 180 derajat dari perjalanan yang seharusnya ke kota Niniwe, ke kota lain meninggalkan perintah Tuhan. Karena dia merasa tidak adil seorang atau sebuah bangsa yang jahat dibiarkan tetap ada dan bahkan diampuni oleh Tuhan untuk direstorasi, dikembalikan oleh Tuhan. Itu yang pertama poinnya. Jadi buat saya secara tafsir teologis Yunus sangat manusiawi. Tetapi di sini cerita ada konflik antara keinginan kehendak Tuhan dengan keinginan kehendak Yunus secara manusiawi. Tetapi Tuhan tetap menegaskan bahwa belas kasihan Tuhan melampaui segala kebencian, melampaui segala dendam, melampaui segala kekejaman. Belas kasihan Tuhan untuk orang yang jahat. Di sanalah ada pengampunan, pertobatan, dan pemulihan. Karena Dia adalah Tuhan yang berlimpah kasih setianya. Yang kedua adalah Yunus diminta mengabarkan berita pertobatan. Tadi kan dikatakan pertama, Yunus nggak mau, dia maunya dimusnahkan. Justru karena itu dia diminta untuk memberitakan pertobatan. Dalam hati Yunus, kalaupun aku sampaikan, aku tetap berdoa supaya mereka tidak menerima berita pertobatan itu. Nanti bisa dibaca di dalam Yunus 3 ya, bisa dibaca dengan baik. Dia sampaikan tentang pertobatan itu daripada Tuhan kepada bangsa Niniwe. Dia tetap berharap, dia sampaikan, tapi dia berharap supaya bangsa Niniwe nggak terima. Di hati nggak terima nih, wah pokoknya nih nggak bisa lah. Masa orang begitu dikasih kesempatan Tuhan. Oke lah saya sampaikan Tuhan berita pertobatan. Tapi saya tetap berdoa mereka tidak menerima. Sehingga hasil akhirnya adalah mereka menerima penghukuman dari Tuhan. Itu dilakukan oleh Yunus di pasal 3. Disampaikan tentang berita, bertobatlah kamu, berkabunglah kamu. Karena Tuhan akan menghancurkan kamu, membinasakan kamu. Kalau tidak engkau bertobat. Apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Yunus. Ternyata pemimpin daripada kota Niniwe merasakan itu berita belas kasihannya Tuhan. Nah ini tangkap luar biasa. Ya, berita penghakiman. Tetapi di kuping dari pemimpin kota Niniwe adalah berita belas kasihan dan kasih setia Tuhan kepada mereka. Bertobatlah kamu. Maka dia bilang seluruh kota, baik manusia maupun binatang, harus berselubungkan kain berkabung. Semua kita berkabung dan memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ini pokok cerita kita. Tuhan yang mana? Tuhannya Yunus. Bukan Tuhannya orang Asyur. Ini berita yang tidak ditangkap dengan baik oleh Yunus. Yang begitu luar biasa adalah kok bisa mereka percaya seketika ada berita dari Tuhan yang bukan Tuhan mereka. Dan mengatakan mari bertobatlah kamu. Kalau tidak bertobat kamu akan dihancurkan. Kalau mereka bukan Tuhannya orang Israel. Maka bodoh amat lah. Bukan, kita kan gak percaya. Ngapain percaya begitu. Tapi dia bisa mengatakan. Percaya semuanya binatang manusia harus berselubungkan kain kabung. Dan kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhannya Yunus. Tuhan siapa? Tuhan orang Israel. Tuhan siapa? Tuhan yang menyatakan dirinya kepada umatnya yang penuh dengan segala kebaikan itu. Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan akhirnya seluruh kota itu mengalami rekonsiliasi, mengalami restorasi, mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang disembah oleh Yunus. Tuhan yang disembah oleh umat Tuhan. Tuhan yang berlimpah kasih setianya. Walaupun orang Asyur ini, yaitu Niniwe ini, sudah jahat kepada umatnya. Tetapi dia tidak memandang itu sebagai bukti bahwa mereka tidak perlu lagi pertobatan dan pengampunan. Tetapi Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Kata kasih setia dalam konteks Yunus 4 ayat 2 dalam bahasa aslinya bukan hanya soal kasih setia, kesetiaan, kemudian ada kasih di dalamnya, ada kesetiaan. Tidak, tapi juga ada bicara di sana kata ini dalam bahasa aslinya ada bicara tentang compassion, tentang belas kasihan Tuhan. Ada di sana Tuhannya Yunus merasa mengasihi dan
ingin mereka bertemu dengan kebenaran dan bertobat dan mereka mengalami pemulihan. Jadi ada kata aslinya itu mengandung kata compassion, sehingga bisa diterjemahkan merciful, bisa diterjemahkan kasih setia, gitu, faithfulness atau yang lain-lain. Tapi dia penuh, kata ini penuh dengan segala kebaikan. Kebaikan ada di sana, ada pengampunan, ada belas kasihan, ada rencana-rencana yang indah, yang sempurna untuk orang-orang yang jahat. Ini kata yang luar biasa. Tetapi memang di sana berbicara tentang kelimpahan yang begitu luapannya luar biasa, melampaui kejahatan, melampaui keberdosaan daripada orang-orang tersebut. Tuhannya Yunus punya belas kasihan yang hebat, yang melimpah-limpah, punya juga kesetiaan untuk mereka bertobat dan mengalami restorasi, rekonsiliasi, dan pemulihan yang daripada Tuhan. Jadi poinnya yang ketiga yang kedua adalah mereka diminta untuk bertobat. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, ini menjadi poin yang kita camkan dengan baik. Bahwa Tuhan punya kehendak yang berbeda dengan kehendak Yunus. Tuhan punya kehendak agar semua orang diselamatkan. Tetapi Yunus hanya ingin Tuhan menyelamatkan orang yang baik saja kepada mereka. Tetapi Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Dan ini secara konsisten dinyatakan dalam perjanjian baru. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya semua orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada konsistensi, ada kontinuitas sikap hati Tuhan tentang manusia di luar umat Tuhan. Apa sih yang di hati Tuhan? Apakah Tuhan hanya peduli kepada anak-anaknya? Maksudnya suku Israel saja? Tidak. Tuhan punya kepedulian kepada semua orang. Tuhan sayang semua orang. Tuhan sayang semua suku-suku bangsa. Tuhan sayang semua warna-warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Semua Tuhan sayang. Gereja Tuhan bahkan dikatakan ada tempat berkumpulnya semua bangsa. Di mana tidak lagi mempersoalkan etnis, tidak mempersoalkan bahasa, tidak mempersoalkan latar belakang, tidak mempersoalkan tentang tingkat ekonomi, tidak mempersoalkan tingkat akademis, tidak mempersoalkan segala pengkotakan-pengkotakan, segala penggolongan-penggolongan, tetapi bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka semua diselamatkan Tuhan dari keberdosaan, diampuni Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Kelimpahan kasih setia Tuhan tidak hanya ditujukan kepada umat Tuhan, kepada orang Israel saja, tetapi kepada semua bangsa. Itulah berita, engkaulah yang berlimpah kasih setia. Artinya berlimpah kasih setia untuk semua orang di muka bumi ini. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Karena mereka anak-anak Tuhan. Semua orang yang bersedia diampuni dan mengalami pertobatan, pasti Tuhan ampuni. Pasti mengalami pengampunan. Pasti mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Di sanalah ada konflik antara kehendak Yunus dengan kehendak daripada Tuhan yang maha kasih setianya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengerti hati Tuhan. Tidak lagi berpikir seperti seorang Yunus. Yunus orang baik maksud saya. Tapi dalam konteks ini dia belum terbuka sepenuhnya bahwa belas kasihan Tuhan tidak memandang keberdosaan orang. Tidak memandang kesalahan orang. Justru di tengah keterpurukan orang, di tengah kejahatan orang, belas kasihan Tuhan melampaui itu semua dan menarik kembali orang yang jatuh ke dalam jurang keberdosaan untuk menerima pengampunan, menerima pemulihan, menerima rekonsiliasi yang hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Di sanalah karya Tuhan yang hebat dinyatakan. Dari mana? Dimulai dari Tuhan yang berlimpah kasih setia, yang tidak melihat keberdosaan kita, tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat etnis kita, tidak melihat semua yang menghalang itu semua. Dia hanya melihat bahwa semua orang seharusnya menerima keselamatan dan diselamatkan. Kiranya kita punya pemikiran sebagaimana pemikirannya Tuhan. Dan kita membuang pikiran seperti yang Yunus pikirkan dalam hidupnya. Bahwa hanya orang-orang yang baik saja, hanya orang tertentu saja yang patut diselamatkan. Oleh karena itu, mari umat Tuhan, kabarkanlah kabar baik ini ke seluruh muka bumi. Gereja harus menjadi motor dinamisator kepada seluruh muka bumi
untuk menyatakan berita, ada keselamatan, pengampunan, pertobatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur akan berita hari ini. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berlimpah kasih setia. Di balik semua itu ada belas kasihan. Di balik semua itu ada pengampunan. Di balik semua itu ada rekonsiliasi. Di balik itu ada juga segala kebaikan pemulihan hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan sesama. Tuhan berkati kami menjadi agen-agen Tuhan, menjadi orang-orang yang menyatakan berita kabar baik ini. Kami tidak mau menutup berita ini hanya untuk diri kami, tetapi kami membagikan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan kami merindukan semua orang bertobat dan diselamatkan. Terima kasih atas beritamu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah kasih setia atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini dengan perjamuan kudus. Olehnya itu izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Saya memberikan waktu 1-2 menit kepada Bapak Ibu untuk bisa berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Untuk dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa kesalahan yang kami buat yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dan oleh karena anugerah hari ini kami dilayakkan, diizinkan Tuhan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu kami mohon berkati kami, urapi kami, layakkan kami supaya kami layak di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih-Mu bagi kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami semuanya di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Karena kami percaya Tuhan yang mengundang kami, Tuhan yang memanggil kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Karena kami tidak layak, kami tidak pantas untuk menghadirinya. Tetapi karena belas kasihan, cinta kasih-Mu, Engkau mengundang kami untuk makan minum bersama Engkau pada hari ini. Oleh kami berdoa, Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami, supaya yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu, saya undang berdiri dan kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala masing-masing yang telah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi penemain yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang. Sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas anugerah cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau menghimpun kami, mengundang kami, mengikut sertakan kami di dalam perjamuan kudus ini. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tidak layak, tidak pantas. Tetapi karena anugerah-Mu, Engkau melayakkan kami untuk makan minum bersama Dikau hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Oleh itu kami berdoa, beriman dan percaya bahwa tidak ada kekuatan kuasa manapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan cinta kasih Tuhan daripada kami anak-anak-Mu ya Bapa bersama Dikau. Karena Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Maka Tuhan yang akan menuntun, menopang, menolong, menguatkan kami di dalam menjalani hidup kami ini ya Tuhan. Kami tidak takut gentar menghadapi situasi apapun. Karena Tuhan selalu senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu di dalam perjamuan kudus ini. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, kita katakan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, akan diberi penulis. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa bernapas dan hidup. Dan bisa berkumpul bersekutu bersama untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma ya Tuhan. Kami berdoa hari ini, memohon anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami, supaya apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami, berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih mau berfirman kepada kami,
melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu anakmu pada hari ini. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami menghidupinya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami. Agar kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kekacauan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami berdoa untuk abdi-Mu anakmu, kiranya Tuhan mengurapi, memberkatinya di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan pelayanannya, apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami semua hari ini boleh hidup berpegang kepada firman-Mu saja. Dan kami boleh melakukan semua itu bukan untuk menyenangkan siapapun, tetapi kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kami juga boleh mengikuti perjamuan kudus. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi kami. Supaya kami terus mengingat rayakan akan kasih sayang Tuhan. Bahwa yang Kau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk menguduskan, membersihkan kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak sudah, terima kasih. Kami berdoa hari ini Tuhan, menyerahkan juga seluruh pergumulan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati gereja ini. Supaya gereja ini terus bertumbuh, berkembang di dalam cinta kasih Tuhan. Terus bertambah secara kualitas dan kuantitasnya. Di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami masing-masing pribadi ya Bapa. Oleh kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia, Tuhan berkati kami. Supaya apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Kami memohon meminta petunjuk arahan dari Tuhan untuk kami melakukannya sehingga kami tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menopang menolong gereja-gereja lokal yang ada ya Tuhan, supaya gereja lokal ini terus memberitakan kabar baik, hidup bersekutu membangun kerajaan Tuhan dimanapun mereka hidup dan berada, sehingga nama Tuhan terus dipuji, diagungkan dan dipermuliakan. Berdoa untuk semua tim pelayan Tuhan, para pastor, guru Injil, para diaken, penatua, aktivis gereja, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya, supaya apa yang dilakukannya, semuanya untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Beri kami hati yang takut akan Engkau, berikan keteguhan hati kepada kami, berikan kepada kami iman yang kokoh ya Bapa, supaya kami tidak takut dan gentar di dalam melakukan tugas penata layanan kami bersama untuk membangun tubuh Kristus di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak sudah, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk seluruh anggota gereja di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati mereka. Mereka yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka makin berhasil oleh karena campur tangan Tuhan bagi mereka. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini belum bekerja. Tuhan buka jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan yang benar, yang baik sesuai dengan talenta, karunia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Sehingga mereka boleh berkarya, bekerja, dan boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka. Supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang berhikmat, cerdas, pintar di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka hidup dan berada. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati mereka semuanya. Khususnya di dalam dan melalui gereja ini ya Bapak. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, Tuhan topang tolong pulihkan, sembuhkan mereka. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, baik yang ada di hospital pada hari ini. Tuhan ulurkan tangan kasih, jamah sentuh mereka, dan berikan kesembuhan bagi mereka. Karena kami beriman dan percaya bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk semua pergumulan keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah kami selalu dan senantiasa melibatkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga keluarga-keluarga ini boleh dijamah, dilawat oleh Tuhan menjadi contoh teladan di dalam lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan dan tekanan yang mereka alami hari demi hari ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk rencana pengembangan, pembukaan pos PI baru di berbagai gereja lokal yang ada. Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka jalan, membuatkan jalan bagi kami. Sehingga kami bisa melalui semuanya itu dengan benar dan baik. Dan pada akhirnya kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri ini. Biarlah negeri ini boleh dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa kiranya pemerintah kami boleh berlaku adil atas seluruh anak negeri ini. Tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Terutama suku, ras, agama. Biarlah semuanya dirangkum, semuanya boleh disatukan, semuanya boleh dipimpin, dituntun, dilindungi di dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga negeri ini penuh dengan kemuliaan Tuhan dan kami boleh menghadirkan shalom Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk setiap mereka yang mengalami berbagai bencana yang di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau hadir untuk menghibur, menguatkan, dan memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk masalah ekonomi, kemajuan negeri ini. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati sehingga bangsa ini boleh pulih, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Dan bangsa ini boleh mencapai negara yang adil makmur di dalam cinta dan pemeliharaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak suka, tidak senang dengan hadirnya gereja ini dan bersatunya bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong. Hancurkan setiap mereka yang berusaha untuk merusak negara kesatuan ini ya Bapak. Sehingga negara ini terus hidup, maju, dan juga berkembang di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi dunia ini juga Tuhan berkati. Sehingga negara-negara yang sedang bertikai juga Tuhan berikan kesempatan untuk mereka bisa berrekonsiliasi bersama, bisa membangun kebersamaan, berdamai kembali karena Tuhan hadir dan Tuhan melawat mereka semuanya. Terima kasih Bapak sudah terima kasih. Ini doa kami ya Bapak, kami serahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua yang kami pinta dan minta daripada-Mu. Jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 86 ayat 5. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka, mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan bersatu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you,